Shalom. Pagi ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-12 ayat 2 dan 3 saja. Kejadian pasal 12 ayat 2 dan 3. Saya akan baca ayat 2, jemaat menjawab ayat yang ketiga. Hanya 2 ayat. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kita sambut firman Tuhan. Kapot leha Adonai Elohenu, kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita masih dalam bulan membahas tentang House of Blessing. Tetapi saya akan tujukan yaitu korelasi diberkati dan memberkati. Apa hubungannya kita diberkati dan memberkati? Mengapa kata berkat, barakah, baruh ini begitu penting sekali? Seringkali kita mengartikan terlalu sederhana. Usaha kita berhasil diberkati, tidak salah. Ada uang banyak itu diberkati, tidak salah. Tapi kata berkat sebetulnya bukan intinya di situ. Bahkan dia menjadi kunci dari segala sesuatu kehidupan. Dia semacam motor atau mesin yang menggerakkan segalanya kehidupan ini, itu berkat. Bahkan berkat itu dia tidak berkurang. Dia bertambah, berkembang, bertambah banyak, melimpah, dan tidak pernah berhenti. Jika berkat itu berhenti, ciptaan ini hangus, lenyap semuanya. Saya ingin mengajak kita berpikir sebelum kita membahas berkat. Kita sekarang ada hadir di sini, ya, dan berpakaian lengkap, duduk di kursi, menempati satu tempat, itu berarti benda. Apa yang kita miliki? Pertanyaan saya. Tolong jawab dalam hati dan pikiran kita, pribadi lepas pribadi. Apa yang kita miliki? Apa yang kita miliki? Nyawa? Enggak. Ketika nyawa itu diambil, siapa yang bisa bertahan? Berarti itu bukan milikmu. Apa? Hidup. Tubuh ini. Tidak. Dia terus digerus, merosot. Kekuatan bertambah, berkurang. Kulitmu makin mengkerut. Ya. Semua berkurang, apa yang bisa dipertahankan? Ayo, apa yang bisa dipertahankan? Berarti tidak ada yang kita miliki. Apalagi hartamu, materi. Mau mobil kita bawa mati. Matilah masuk jurang dengan mobil itu. Juga tidak dibawa. Jadi apa yang kita miliki sebenarnya? Apa coba? Rambut kita makin berkurang. Rambut saya dulu seperti cucu saya Rema itu. Selalu tukang cukur menggerutu karena lebat dan susah sekali. Kayak ijuk. Tapi sekarang makin terang bulan. Tidak bisa dipertahankan. Kita berusaha. Berusaha karena itu
Kita berusaha atas usaha orang. Orang yang memproduksi sampo, dia yang usaha, kita berusaha. Tapi itu tidak bisa dipertahankan. Semua tidak. Itu hanya tipuan sejenak. Karena itu apa sesungguhnya? Hidup ini yang kita miliki, yang sesungguhnya. Semua benda-benda ciptaan Tuhan ini. Jika tidak ada satu kata kunci berkat, habislah dia. Mengapa ciptaan itu menjadi tidak sempurna? Ada disharmonis hormon sehingga membuat perkembangan tubuh, ada yang achterlijk dan lain-lain. Kerusakan itu untuk membuktikan jika tidak ada kata berkat itu, maka tidak ada kehidupan. Jadi jika kita bisa hidup sekarang, duduk di sini, memakai pakaian kita, menikmati makanan, itu apa namanya? Berkat. Berkat. Jadi itu yang menjadi motor dari segala kehidupan. Semacam sesuatu sumber yang menggerakkan segala sesuatu. Dari awal ciptaan. Saya ajak kita melihat dulu Kejadian pasal 1 ayat 22. Kejadian pasal 1 ayat 22. Kita lihat bersama. Lalu Tuhan apa? Memberkati semuanya itu firman-Nya. Setelah Dia menciptakan segala ciptaan, kata kunci, kata terakhir, kata yang menghidupkan, kata yang menggerakkan segala sesuatu, baca di sana, lalu Tuhan apa? Memberkati. Jika tidak ada ayat ini, habis. Diciptakan. Bisa musnah, bisa lenyap. Langit dan bumi pun bisa berlalu. Kenapa coba perhatikan kata kuncinya. Lalu Tuhan memberkati semuanya itu. Firman-Nya apa? Berkembang biaklah. Bertambah banyaklah. Kuncinya berkat. Jadi kehidupan itu sendiri, kelanjutan hidup itu sendiri, kuncinya berkat. Betapa pentingnya. Kalau kuncinya kita pegang, kita miliki, maka kita bisa memperoleh segala sesuatu. Di situ. Coba perhatikan juga lagi. Kejadian 1 ayat 28. Kejadian pasal 1 ayat 28. Ketika Tuhan menciptakan manusia. Dari ayat 27. Perhatikan di situ. Coba kita lihat bersama. Lalu ya Tuhan memberkati mereka. Lalu Tuhan berfirman kepada mereka apa? Beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah, berkuasalah, taklukkanlah. Semuanya dimulai dari kata apa? Berkat. Coba kalau tidak ada kata berkat, saya percaya manusia cukup diciptakan Adam dan Hawa, punah, selesai. Jika engkau makan buah ini, engkau pasti mati. Dua-duanya mati, tidak akan menurunkan apa-apa lagi. Tapi karena sejak diciptakan itu telah didahulukan kepada dia sebelum hukum agama, sebelum larangan ini dan itu, sebelum aturan-aturan agama, manusia itu hidup oleh berkat terlebih dahulu. Berkat. Sehingga kita bisa lahir, hidup di tengah dunia, berkembang biak terus. Pemusnahan terjadi berulang-ulang kali dalam sejarah dunia. Tapi manusia bukan bertambah kurang, bertambah banyak. Karena berkat. Jadi maksud saya bahwa kalau kita tahu ini kuncinya,
Kita dekat-dekat dengan pemberi berkat. Supaya dengan berkat itu kita akan berolehnya. Hari lepas hari. Dari hari dulu. Hari, bulan, tahun, masa, zaman. Kalau tidak diberkati Tuhan, tidak ada hari besok. Kuncinya di situ. Dan hari itu spesial sekali. Makanya dikatakan bukan hari pertama, kedua, ketiga, tapi hari ketujuh yang akhir. Mengunci itu semua supaya hari-hari yang lain diberkati oleh Tuhan. Dan hari ketujuh itu diberkati oleh Tuhan. Hari ibadah kita. Hari perhentian. Sudah saya jelaskan. Hari perhentian Tuhan. Supaya kita dapat sedikit berhenti. Ngaso, istirahat, rest area. Di situ berkat Tuhan. Hari ini berkat Tuhan mengalir. Dari hari ini hidup kita selanjutnya ke depan diberkati oleh Tuhan. Kuncinya hari ini. Hari ini. Kita lihat dulu. Kejadian 2 ayat 3. Kejadian 2 dan 3. Nanti baru saya bicara tentang korelasinya. Lalu Tuhan memberkati hari ketujuh itu. Hari perhentian, maksud hari ketujuh adalah hari perhentian. Saya tidak berbicara Sabtu, Minggu, Senin, saya tidak bicara itu. Karena Tuhan tidak punya kalender. Tuhan tidak bergantung dengan almanak. Tuhan bebas, limitless, di atas segala waktu. Tapi dia tentukan ada hari perhentian. Di mana dia dapat bersekutu, mengampuni kita, menguduskan kita, memulihkan kita, memberkati kita. Dan hari ini memulai segala sesuatunya. Jadi kita datang bukan karena kewajiban kita sebagai anggota gereja, sebagai orang yang kalau tidak datang rasa salah hari Minggu, bukan. Tapi karena aku perlu di-refresh lagi berkatku kepada Tuhan. Amin. Karena hari ini aku diberkati untuk memberkati hari-hari selanjutnya. Dimulai dengan perhentian dulu. Hari pertama sampai yang ke-6 Tuhan bekerja. Kita tidak bekerja sama sekali. Hari ke-7 hari perhentian dan dia memberkati hari itu dan kita berjumpa dengan dia. Selanjutnya kita yang bekerja. Tuhan berkati. Berawal dari kata berkat itu dulu. Jadi kalau kita lihat baik ciptaan dunia, baik ciptaan manusia, baik ciptaan hari lepas hari, semua kata kuncinya adalah berkat. Jadi kalau ada orang, oh jangan bicara berkat itu dalam arti materi kali. Terlalu memuja materi, bukan itu. Berkat kehidupan. Karena berkat itu kita bisa mengunyah, merasa makan enak, ada kenikmatan, ada rasa pedas, asin, garam. Itu berkat loh. Ada bisa bersin, batuk, itu berkat. Coba engkau tidak bisa bersin. Tersiksanya luar biasa saudara. Jadi semua itu. Tuhan berikan perhentian. Untuk mengasuh sebentar, merenung sejenak. Itulah berkat. Sehingga ketika bangsa ini, umat pilihan ini, diawalin pun dengan berkat. Bapak-bapak bangsa orang beriman itu adalah Abraham. Tidak dipungkiri Alkitab menyatakan demikian. Karena itu saya membuka kitab Abraham. Yaitu Kejadian 12 ayat 2 dan 3.
3 ketika Abraham dipanggil. Dan janji Tuhan yang mengikat kepada Abraham, kuncinya kita lihat di sini. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Apa arti besar? Dan memberkati engkau. Berkat itu dulu. Berapa banyak kerajaan-kerajaan di dunia ini yang memusuhi umat Tuhan, yang besar-besar. Persia, Mesopotamia, Mesir, terus ya, selanjutnya berlanjut terus. Saya ingin tanya, ada sisanya sekarang? Puing. Tidak ada. Kerajaan Tuhan itu tetap kekal selama-lamanya. Amin, saudara. Itu. Pemeliharaan itu karena berkat. Ditindas, dimatiin, nggak mati. Boleh hancurkan semua gereja, boleh bunuh semua hamba-hamba Tuhan. Kekristenan tidak akan mati. Karena dia menyembah Tuhan yang hidup. Amin. Sumber kehidupan. Dan kehidupan itu adalah berkat. Kristus itu sendiri turun ke dunia ini adalah sebuah berkat. Berkat itulah. Sehingga dikatakan kita lihat di sini korelasinya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau. Serta membuat namamu masyhur. Kenapa? Karena engkau akan menjadi berkat. Aku berkati dulu supaya engkau bisa menjadi berkat. Sebab tanpa berkatku tidak mungkin engkau bisa mengalirkan berkat-berkat itu kepada orang lain. Itu korelasinya. Aku berkati engkau. Nanti bertambah besar, namamu masyhur dan semuanya itu. Tapi supaya engkau bisa menjadi berkat. Saudara berdoa untuk minta diberkati. Jangan lupa ada kalimat lanjutannya supaya aku bisa menjadi berkat. Tidak apa-apa. Saya kasih semacam ilustrasi saja. Ya, ilustrasi meskipun bukan masuk pada keyakinannya. Tapi masuk kepada itulah manusia. Ada dongeng Tiongkok kuno yang mengandung filosofi bahwa sebetulnya umur setiap makhluk termasuk manusia sudah diatur Tuhan. Dewa oleh mereka kan. Yaitu jatahnya 25 tahun. Manusia 25 tahun. Batasnya 25 tahun loh. Sekarang lebih kan. Itu ada pinjaman umur loh. Semua. Kuda 25 tahun, sapi 25 tahun, monyet 25 tahun. 25 tahun semua. Rata. Manusia mati 25 tahun, waduh, terlalu muda. Terlalu muda. Belum menikmati apa? Baru keluar dari masa remaja, masa mudanya. Baru mau melangkah berkarir, mati. Maka manusia minta kepada pencipta, tambahkanlah umurku. Kebetulan sekali datang seekor kuda. Kuda bicara, 25 tahun kelamaan buat saya,
kalau tugas saya hanya dinaikin orang. Lari sana, lari sini, tunggang langgang. Ya, enggak ada nikmatnya. Maka kuda bilang cukup 10 tahun terlama. Jadi sisa berapa? Umur kuda 25, diambil 10, sisanya 15. Manusia dari 25 ada tambahan umur kuda 15. Sampai umur berapa? 40. Jadi wajar kalau dari 25 sampai 40 kehidupanmu seperti kuda. Kerja lari sana, kejar sana, ayo bolak-balik. Kerja keras, tidak apa-apa, mumpung ini masih pinjaman umurku, kuda. Jangan mengeluh. Terus sudah sampai 40, mati. Nggak mau juga. Dia desak lagi. Kebetulan datang sapi. Sapi bilang 25 tahun kelamaan. Cukup 10 tahun. Sisa 15 silakan ada yang mau ambil. Manusia ambil. 40 sampai berapa? 55. Umur siapa itu? Umur sapi. Sudah sukses, berhasil, mulai diperas orang. Peras mertua, peras ipar, ya, diperas tetangga, semua. Kalau saudara berhasil, saudara jadi alat perasan kan? Ayo. Semua datang jadi ngaku keluarga, family. Sampai umur 55. Mati? Oh, enggak mau juga. Datang monyet. Kelamaan. Jadi 55 tambah 15 umur monyet berapa? 60. Makanya sudah mulai seperti monyet. Dari pohon sana loncat pohon sini, dari sini loncat sini, dari anak di sini pindah ke sini, sini kurang betah pindah lagi ke sana. Ya itu. Dan selanjutnya. Untung saya sudah lewat semua umur itu. Saya tidak tahu lagi apa, umur apa ini, mungkin kura-kura. Ya, sudah sampai di sana. Artinya memang manusia itu kuncinya. Hidup itu perlu berkat. Itulah yang memberkati kita. Kita menikmati kesehatan, kekuatan, rasa syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kenapa kita diizinkan seperti ini? Untuk menjadi berkat. Jangan mengeluh. Jika engkau berbuat baik, baik saudara, baik keluarga, dan dia tidak tahu untung budi, balas budi, jangan mengeluh. Engkau yang penting sudah menjadi berkat bagi dia. Amin? Ya, sudah, jangan mengeluh. Bahkan ditegaskan lagi pada ayat yang ketiga, korelasinya saling memberkati ini. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Bahkan ditegaskan, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Berkat-berkat itu mengalir. Orang yang memberkati engkau tidak sia-sia. Dia akan dibalas oleh berkat itu. Karena berkat itu tidak pernah berhenti. Makanya kuncinya kenapa Yesus mengajarkan kita tidak boleh mengutuk orang yang mengutuki kita. Tapi memberkati orang yang mengutuk kita. Kuncinya berkat. Kuncinya kata berkat. Jika kutuk dibalas kutuk, ya kutuklah yang kita ambil. Berkati. Berkati saya. Tuhanku akan memberkati engkau. Saya tidak minta berkat untuk dibelikan Rubicon, Alphard. Nah, saudara. Berkati.
pos pelayanan, 54 pos yang harus dilayani. Berkati. Tuhan pasti berkati. Amin. Itu penting. Jadi korelasi diberkati, memberkati itu tidak bisa dipisahkan. Sebab kalau aliran itu tidak mengalir, dia mandek di situ, maka tidak akan ada sumber yang masuk lagi. Dia akan menjadi danau yang mati. Tapi seringkali kita, padahal ayat kita baca, tidak ada orang yang memberi itu jatuh miskin. Ayatnya ada, kita baca. Kita amini. Tapi memberi paling sulit. Karena merasa diambil sesuatu. Coba kita lupakan. Aku diberkati, ya, mengalir berkatku untuk diberkati kembali. Tidak akan hilang. Ayat ini berarti maksudnya apa yang berkat kau alirkan pada orang lain itu tidak akan sia-sia. Dia akan kembali berlipat-lipat kali ganda kepadamu. Amin. Berkati kehidupan itu. Jadi dengan demikian kita harus lanjutkan sekarang ini. Bahwa berkat itu terus tidak pernah berhenti. Dan bagaimana dia terus menerus. Ya. Karena berkat itu sesuatu yang dimiliki Tuhan. Ya. Berkat itu dimiliki Tuhan dan diberikan pada seluruh ciptaannya supaya berkembang biak, bertambah banyak, berlimpah ruah, termasuk kepada manusia diberikan. Artinya di dalam diri Tuhan adalah perbendaharaan berkat. Coba kita lihat dulu. Imamat 25 ayat 21. Imamat 25 ayat 21. Berkat itu diperintahkan Tuhan. Mari kita lihat bersama-sama. Kita baca. Maka aku akan apa? Memerintahkan apa? Berkatku. Coba perhatikan. Jadi perbendaharaan Tuhan itu isinya berkat. Karena itu milik Tuhan. Aku akan memerintahkan berkatku, tolong sambung, kepadamu. Dalam tahun yang ke-6 supaya diberikan hasilnya untuk 3 tahun. Biasanya hasilnya itu 1 tahun habis, tapi artinya berlipat-lipat kali tidak pernah habis karena datangnya dari sumber Tuhan. Dan Tuhan perintahkan. Siapa yang dapat menolak perintah Tuhan? Apalagi yang ada di dalam dirinya, miliknya. Diperintahkan. Sehingga dengan demikian ditegaskan kembali. Berulang-ulang. Saudara percaya Tuhan akan perintahkan berkatnya dari dirinya itu hari ini juga kepada kita masing-masing. Dia perintahkan. Aku akan perintahkan itu untukmu. Ya, akan dia perintahkan. Sebab itu penting. Usaha kalau tidak diberkati ditipu orang. Gigit jari. Saudara jaga kesehatan, makan yang baik. Kalau tidak diberkati, asam urat, darah tinggi, semuanya. Tapi kalau diberkati, dia menjadi sumber yang luar biasa. Tuhan perintahkan berkat yang ada dalam dirinya mengalir kepada kita. Atas perintah Tuhan. Sehingga berkat itu menjadi hakku, milikku, bagianku. Coba katakan, berkat Tuhan itu, sekali lagi bersama-sama, berkat Tuhan itu menjadi bagianku, hakku, milikku. Saudara aminin.
Saudara punya hak. Kan sudah dibahas. Karena pencipta itu Bapa kita. Dan kita anaknya. Saya pernah dipojokin orang dalam satu diskusi di Bandung. Maaf katanya, saya ingin tanya Pak Pendeta, apa pasti masuk surga? Saya bilang pasti. Enak aja, emangnya surga milik Bapamu? Saya jawab, tepat sekali. Surga itu milik Bapakku. Karena kami berdoa, Bapa kami di surga. Bapa. Bukan hanya soal pencipta dan dicipta. Tapi soal hubungan batin yang paling mendalam, yang tidak bisa dipisahkan. Yaitu Bapa dan anak. Jadi punya warisan. Hak menerima bagian. Jadi berkat itu bagian kita. Coba kita lanjutkan. Kita lanjutkan satu persatu. Ulangan 28 ayat 2. Kitab Ulangan 28 ayat yang kedua. Kita lihat bersama-sama. Ayat yang kedua. Coba kita lihat satu persatu. Dan ini coba iman nih. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan apa? Jika engkau mendengarkan suara Adonai Tuhan. Saudara percaya ini? Saudara mengamini ini? Coba kita baca sebagai orang percaya. Mulai. 1, 2, 3. Segala berkat ini akan datang kepadaku. Bagianku, jangan mu lagi. Ya, sekali. Coba. Segala berkat ini akan datang kepadaku dan menjadi bagianku, hakku, milikku. Jika aku mendengarkan suara Tuhan, Adonai Tuhanku. Aku mendengar. Dengarkan, dia memberkati kita. Dia perintahkan berkat. Itu suaranya dia. Itu kaitannya, hubungannya. Ya. Sekarang kita lanjutkan ayat 3. Coba ayat yang ketiga. Ini sering kita. Ayat yang ketiga. Apa? Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Coba baca dengan iman. Amin. Itu berarti firman itu menjadi milik kita. Jadi itu jadi doa kita. Tuhan perintahkan itu jadi doa kita. Jadi kalau saudara menutup doamu, ya masing-masing dalam syafaat di rumahmu berkata, diberkatilah aku di kota dan diberkatilah aku di ladang. Ladang itu tempat usaha di toko, di tempat bagi engkau bekerja, itu ladangmu. Ya, ayat 4. Diberkatilah buah kandunganku, apa? Hasil bumiku dan hasil ternakku, yakni anak lembu sapiku dan kandungan kambing dombaku. Semua diberkati. Lanjut ayat 6. Coba ayat yang ke-6 kita baca bersama. Dan saudara mengimani ketika engkau melangkah pintu ini, kau sudah terima berkat Tuhan. Ketika engkau melangkah pintu ini, baru melangkah ini, Tuhan sudah memberkati. Ini kan ayatnya. Ayat ini kan perintah Tuhan, perkataan Tuhan. Terus kita klaim menjadi milik kita. Ya. Dikatakan diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk. Dan diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar. Makanya keluar masuk rumah itu percaya. Waktu engkau masuk diberkati. Waktu engkau keluar diberkati. Hidup dalam rumahmu diberkati. Hari-harimu diberkati. Bulan-bulanmu diberkati. Semuanya. Kalau saudara tidak mengimani, buat apa ayat ini kita baca?
Lanjut ayat yang ke-7. Lanjut ayat yang ke-7. Kita lihat bersama-sama. Tuhan akan membiarkan musuhmu maju berperang melawan engkau. Terpukul kalah olehmu. Ya. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau. Tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Kekuatan musuhmu tidak akan dapat mengalahkan engkau. Karena Tuhan bersama kita. Coba ayat 8. Ayat yang ke-8. Tuhan akan memerintahkan apa? Berkat. Coba kita baca bersama. 1, 2, 3. Di dalam lumbungku, segala usahaku, Ia akan memberkati aku di negeri yang diberikan. Amin. Beri kemuliaan bagi Dia. Di mana lagi? Bekerjalah, berkaryalah, bukalah toko hari Senin nanti. Ya. Pergilah bekerja, pergilah berkarya, berkebun apa saja. Berkat itu sudah mendahului kita segala-galanya. Dan kenapa tidak menjadi nyata? Karena kita tidak mengimani. Kita tidak yakin. Ya. Ayat yang ke-9. Tuhan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus. Seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Adonai Tuhanmu. Dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ayat 10. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu. Dan mereka akan takut kepadamu. Ayat 11. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, hasil ternakmu, dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk diberikan kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu apa? Sekali lagi, Tuhan akan membuka bagimu. Saya ingin apa namanya? Perbendaharaannya. Saudara percaya Tuhan ada perbendaharaan. Dan kita punya hak di perbendaharaan itu. Nama kita ada tercantum. Karena kita anak. Dicantumkan di sana. Perbendaharaannya. Ya. Dikatakan. Tuhan akan membuka bagiku perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Itu Israel. Negara lain membangun atas pinjaman, tapi Israel tidak pernah membangun negerinya atas pinjaman. Kalau ada orang persembahan orang, itu persembahan. Amerika kepada Israel tidak pernah bilang, ini pinjaman buatmu. Tidak. Selalu bilang, ini persembahan buat negerimu, buat bangsamu. Dikatakan di situ. Ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi apa? Kepala. Dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengar perintah Adonai Tuhanmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti ilah lain dan beribadah kepadanya. Setia. Berkat Tuhan itu mengalir. Amin, saudara. Ya, ini kan ada dalam penutupan berkat kita. Diambil dari sini. Itulah yang memberkati kita. Dan berkat itu juga bagi kehidupan kita. Keluarga kita diberkati, amin. Satu Imamat
di dalam setiap rumah tangga menjadi sumber berkat, memberkati istrinya, memberkati anak-anaknya. Sehingga anak-anaknya bisa makan dengan baik, sehat, sekolah dengan baik, punya masa depan yang baik. Karena punya imamat yang diberkati. Amin. Tuhan berkat. Tuhan itu peduli dengan keluarga. Dia peduli. Dia peduli dengan hak-hak orang. Coba saudara baca ayat-ayat Alkitab, mengagumkan sekali. Bahkan sampai janda pun dipikirin. Luar biasa. Yang jomblo juga dipikirin, coba. Coba saudara baca surat-surat Paulus itu. Semua dipikirin. Begitulah cara Tuhan memberkati hidup kita, keluarga kita, pribadi kita. Saya ajak lagi. Yehezkel 44 ayat 30. Yehezkel 44 ayat yang ke-30. Ya. Dan yang terbaik dari buah sulung apapun, segala persembahan khusus dari apapun, dari segala persembahan khususmu adalah bagian imam. Lanjut ayat itu. Ya, juga yang terbaik dari tepung jelaimu harus kamu berikan kepada imam. Supaya, tolong lanjut. Supaya apa? Saudara mengimani? Tidak ada sesuatu yang sia-sia. Tuhan berkati. Berkati atas usahamu. Mulai hari ini dia memberikan berkat. Saya ingin ajak satu lagi baca. Hagai 2 ayat 20. Ya, sebagai ayat berkat. Hagai 2 ayat 20. Kitab Hagai. Ya. Hagai 2 ayat 20. Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung? Dan apakah pohon anggur dan pohon ara dan pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Lanjut ayatnya. Mulai dari hari ini, tolong sambung. Aku akan memberi berkat. Menjadi. Memberi berkat. Coba sekali lagi ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir tadi. Ya. Dari Hagai tadi. Ya. Mulai hari ini. Aku akan memberi berkat. Saudara percaya? Amin. Itu berkat. Mulai hari ini. Imani. Mari kita jangan berteori dengan ayat-ayat. Ayat ini janji Tuhan, perkataan Tuhan, kisah-kisah dengan Tuhan. Saya imani. Ini bukan rumusan, bukan doktrin, bukan dogma yang membuat sulit itu orang. Tuhan tidak pernah membuat sulit. Dia ngomong cukup jelas bagi kita. Mulai hari ini aku akan memberkati engkau. Pulanglah dengan berkat Tuhan. Hiduplah dengan berkat Tuhan. Jadilah berkat bagi orang lain. Amin. Bagi keluargamu, bagi tetanggamu, bagi gerejamu, bagi pekabaran Injil, bagi semua jadi berkat. Sehingga kita semua bergerak untuk menjadi saluran berkat. Kalau saluran itu makin besar, maka dari mata airnya makin banyak. Akan dibukakan. Kalau dia tertutup, maka dia akan menutup semuanya. Itulah yang dipanggil untuk kita. Ya. Panggilan berkat. Sekali lagi korelasinya diberkati untuk menjadi berkat. Saudara mau diberkati? Ya. Saudara mau menjadi berkat? Loh ya, amin yang kedua rada turun intonasinya. Saudara ingin menjadi diberkati? Saudara ingin menjadi berkat? Ah, itu baru bertobat. Saudara ya, jadi betul-betul itulah panggilan kita. 1 Petrus 3 ayat 9, ayat penutup. 1 Petrus 3 ayat yang ke-9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki, tapi sebaiknya hendaklah kamu memberkati. Ya, karena untuk itulah kamu dipanggil
untuk memperoleh berkat. Untuk itu. Perkataan begini. Kalau orang mengutuk kita, kita balas kutuk lagi. Yaitu orang. Belum tingkat tinggi. Tapi kan biasa. Orang menghina kita, kita hina lagi, biasa. Hukum dunia terjadi. Tapi orang mengutuk kita, menghina kita, tapi kita berkati. Itu tingkat tinggi. Tingkat apa? Imamat yang rajani. Imamat yang rajani. Tidak usah takut. Diejek orang, diomongin orang, dikatain orang. Coba. Jeleknya aja engkau menarik orang. Apalagi baiknya. Jeleknya saja diomongin orang. Hebat kan? Itu berarti kita orang hebat, saudara. Tidak usah peduli. Makin orang itu ngomongin, yang sakit hati itu hatinya dia. Jangan hatinya kita. Diomongin orang, macam-macam orang. Sampai dia ngomong begitu, itu berarti yang sakit hati orang itu. Jangan ikut sakit hati juga. Ikhlaskan, bebaskan, biarkan. Aku memberkati engkau. Saudara, punya pengalaman. Ada orang marah-marah. Macam-macam dengan kita. Kita sambil senyum lembut berkata, Tuhan memberkati engkau. Itu menyakitkan sekali bagi orang yang begitu, saudara. Menyakitkan sekali bagi dia. Kurang ajar. Dia mau balas apa lagi coba? Saudara, dia mau balas tidak berani. Saudara, itu orang cerdas begitu jawabannya, saudara. Ya, Tuhan memberkati engkau. Ya, sudah. Dia jengkel, mau ngapain lagi, tidak bisa. Ya, kata itu kata penutup, pemungkas yang luar biasa. Sehingga berkat itu mengalir. Terakhir, kutuk itu namanya kelala. Kelala. Berkat itu namanya barakah. Coba, barakah. Kelala. Ya. Di dalam bahasa Akadian itu diambil, ya. Jangan balas kutuk dengan kutuk. Tapi berkatilah orang yang mengutuki engkau. Jadi ketika orang mengutuki kita, kita berkati dia. Ya. Kutuknya itu dibalik menjadi berkat. Jadi ketika orang mengutuki kita, dia itu sedang memberkati kita. Asal kita tidak jawab kutuk lagi, impas nanti kosong. Nggak ada hasilnya. Jadi ketika dikutuki orang, rahasianya senyum. Terima kasih engkau memindahkan berkatmu kepadaku. Kosong berkatnya dia. Yang tinggal adalah kutuk, kelala. Itu kata kunci sama seperti kata David. Itu diambil juga dari bahasa Akadian. Ya. David, dal. Ya. Wow dan dal. Dal sama dal. Dal dalam tulisan huruf Akadian kuno itu segitiga. Segitiga dal. Nama David segitiga awal dal, terakhir segitiga akhir. Akhirnya jadi apa? Bintang. Bintang Daud. Itu artinya. Jadi saudara, kata dal itu artinya satu kelemahan, tapi ditambah lagi kelemahan, akan jadi bintang.
Jadi tidak usah takut dengan kelemahan kehidupan diri kita. Menjadi objek omongan orang apapun juga. Tidak usah takut. Tuhan memberkati hidup kita. Amin. Mulai sekarang rahasianya. Jadi mulai sekarang begitu orang mengutuki kita, semua senyum ya. Balas dengan kata apa? Tuhan memberkati engkau. Senyum. Nanti dia tanya, kenapa kamu senyum? Kamu ndak ikut ke GKA sih, jadi nggak tahu. Gitu. Kalau ikut saya kasih tahu. Mudah-mudahan yang tidak ikut juga lihat di internet ya, di YouTube dia bisa melihatnya. Jadi mulai sekarang ini, amin. Ya, jadi di situ letaknya berkat Tuhan. Mari kita berdoa.